Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Gosan dengan NIM 21102410 dari Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi SII. Yang pertama itu ada implementasi ibadah qalbiyah yang meliputi rasa takut atau khauf, kemudian raja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, rohbah atau senang, dan rahbah atau takut. Jadi ibadah qalbiyah itu adalah bentuk ibadah yang dilakukan dengan hati atau qalb, yaitu ibadah yang berhubungan dengan perasaan, niat, dan kesadaran batin seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh-contoh dari ibadah qalbiyah itu seperti yang disebutkan tadi. Yang pertama itu ada khauf atau takut kepada Allah. Jadi ini itu merasa takut akan azab Allah sehingga menjauhi maksiat dan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu ada raja atau mengharap rahmat kepada Allah, yaitu tidak putus asa dari rahmatnya dan selalu berharap ampunan serta pertolongannya. Kemudian yang ketiga itu ada mahabbah atau cinta kepada Allah, yaitu mencintai Allah lebih dari segalanya, termasuk mencintai Rasulullah dan agamanya. Kemudian yang keempat ada tawakal atau berserah diri kepada Allah, yaitu percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah setelah berusaha secara maksimal. Kemudian yang kelima ada raghbah atau senang beribadah, yaitu merasa gembira dan bersemangat dalam menjalankan ibadah. Kemudian yang keenam itu ada rahbah atau takut yang penuh hormat kepada Allah, yaitu menghormati Allah dengan ketundukan dan ketaatan yang tulus. Jadi ibadah qalbiyah ini penting karena menjadi dasar bagi ibadah lainnya. Tanpa hati yang bersih dan niat yang tulus, ibadah fisik pun bisa kehilangan maknanya. Kemudian materi yang kedua itu implementasi ibadah badaniyah qalbiyah yang meliputi sholat, zakat, haji, dan jihad. Jadi implementasi ibadah badaniyah yaitu ibadah yang melibatkan fisik. Dalam konteks ibadah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati dan niat. Jadi yang pertama itu tadi kan ada sholat. Meskipun sholat itu melibatkan gerakan fisik, esensinya tetap bergantung pada niat dan kekhusyukan hati. Jika hati tidak khusyuk, maka nilai ibadahnya bisa berkurang. Kemudian yang kedua itu zakat. Jadi zakat adalah ibadah yang melibatkan tindakan memberi harta, tetapi keikhlasan dan niat dalam hati menjadi faktor utama dalam kesempurnaan ibadah ini. Kemudian yang ketiga ada ibadah haji yang memerlukan aktivitas fisik seperti tawaf, sa'i, dan wukuf. Namun semuanya harus dilakukan dengan niat yang tulus dan kesadaran spiritual. Kemudian yang keempat ada jihad. Jihad tidak hanya terbatas pada perang fisik, tetapi juga mencakup perjuangan menegakkan kebenaran dan melawan hawa nafsu. Motivasi hati sangat menentukan nilai jihad seseorang. Jadi meskipun keempat ibadah ini memerlukan usaha fisik atau badaniyah, inti dari semuanya tetap terletak pada hati dan niat yang benar atau qalbiyah. Yang ketiga yaitu implementasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan sehingga menjadi mukmin, muslim, dan mutakin dan muhsin yang paripurna dan menolak TBC. Jadi maksudnya itu adalah implementasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketundukan. Seorang muslim yang memahami tauhid dengan baik akan beribadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dan menjalankan ajaran Islam dengan sepenuh hati. Dengan keimanan yang kuat, seseorang dapat mencapai derajat mukmin yang meyakini rukun iman, muslim yang menjalankan rukun Islam, mutakin yang bertakwa, serta muhsin yang beribadah dengan kesadaran seolah-olah melihat Allah. Selain itu, penerapan tauhid yang benar juga harus diiringi dengan penolakan terhadap TBC atau tahayul, bid'ah, dan kufarat. Tahayul sendiri yaitu kepercayaan terhadap hal-hal mistis yang tidak berdasar. Kemudian bid'ah adalah ajaran
baru dalam agama yang tidak memiliki dasar dari Rasulullah SWT, dan kufarat adalah mitos atau cerita khayalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan menghindari penyimpangan tersebut, seorang muslim dapat menjalani kehidupan beragama dengan benar, mencapai kesempurnaan iman dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu implementasi beramal salih dan ihsan secara ikhlas serta menjauhkan dari diri perilaku riya, sombong, israf, fasad, fasya, dan kemungkaran. Jadi beramal salih dan berbuat ihsan merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Keikhlasan dalam beramal berarti melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Dalam melaksanakannya, seseorang harus menjauhkan diri dari perilaku riya, yaitu beramal dengan tujuan ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Selain itu, sifat sombong juga harus dihindari karena dapat merusak nilai ibadah dan menyebabkan seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Di samping itu, seseorang muslim juga harus menjauhkan diri dari israf, yaitu sikap berlebihan dalam penggunaan harta atau sumber daya, serta fasad yang berarti melakukan kerusakan di muka bumi, baik dalam aspek moral, sosial maupun lingkungan. Demikian pula perbuatan fasya dan kemungkaran harus dihindari karena keduanya mencerminkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Fasya mencakup perbuatan keji seperti zina dan ucapan kotor, sedangkan kemungkaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya senantiasa menjaga niat yang lurus dan beramal dengan cara yang benar, agar setiap ibadah yang dilakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi sesama. Kemudian yang kelima itu implementasi akhlak yang mulia atau akhlakul karimah dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela atau akhlak al-mazmumah yang membuat dibenci dan dijauhi sama. Jadi maksudnya itu adalah akhlak yang mulia atau akhlakul karimah itu merupakan cerminan dari kepribadian seorang muslim yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dan keteladanan. Implementasi akhlak ini dapat dilakukan dengan selalu bersikap jujur, rendah hati, sabar, dan menghormati orang lain dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menerapkan akhlakul karimah ini, seseorang akan lebih dihormati dan dicintai oleh sesama, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian. Sebaliknya, seseorang yang harus menjauhkan diri dari akhlak yang tercela atau akhlak al-mazmumah seperti sombong, iri hati, dengki, dan berbohong. Karena sifat-sifat ini dapat merusak hubungan dengan orang lain serta membuat seorang dibenci dan dijauhi dalam pergaulan. Perilaku tercela tidak hanya berdampak buruk terhadap individu itu sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas karena dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya senantiasa berusaha memperbaiki diri dengan mengedepankan akhlak yang baik dan menghindari segala bentuk keburukan dalam berinteraksi dengan sesama. Sekian pemaparan materi SII dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.